Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Ardina dengan NPM 2211031143, program studi S1 Akuntansi dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam Ganjil tahun 2023 dengan dosen Dr. Eka Kurniawati SH MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman saya syariah. Pengertian syariah. Syariah berasal dari kata berbahasa Arab yaitu al-syariah. Secara etimologis berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Syariah diartikan jalan air karena siapa saja yang mengikutinya akan mengalir dan bersih jiwanya. Muhammad Yusuf Musa mengartikan syariah sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum muslim, baik yang ditetapkan dengan Al-Quran maupun dengan sunnah Rasulullah SAW. Menurut Al-Tanawi, syariah adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang dibawa oleh Rasulullah. Di Indonesia dikenal istilah yang lebih populer dari syariah yaitu hukum Islam. Sementara itu di kalangan umat Islam juga dikenal istilah fikih yang memiliki arti hampir sama dengan syariah. Selanjutnya yaitu adalah hukum Islam. Hukum Islam. Istilah hukum Islam berasal dari kata dasar yaitu hukum dan Islam. Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Sedangkan Islam berarti agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Fikih. Secara etimologis, kata fikih berasal dari kata berbahasa Arab yaitu al-fiqh yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu. Secara terminologis, fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil terperinci. Sasaran ilmu fikih adalah manusia serta dinamika dan perkembangannya. Hubungan antara syariah dan fikih tidak dapat dipisahkan. Syariah itu merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Meskipun syariah dan fikih tidak dapat dipisahkan, tetapi keduanya berbeda. Perbedaannya yaitu yang pertama, syariah berasal dari Allah dan Rasulnya, sedangkan fikih berasal dari pemikiran manusia. Yang kedua, syariah terdapat dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan fikih terhadap dalam kitab-kitab fikih. Yang ketiga itu syariah bersifat fundamental dan mempunyai cakupan yang lebih luas. Fikih itu bersifat instrumental dan cakupannya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia. Yang keempat itu syariah mempunyai kebenaran yang mutlak dan abadi. Fikih itu mempunyai kebenaran yang relatif dan bersifat dinamis. Yaitu yang terakhir, syariah itu hanya satu, sedangkan fikih lebih dari satu, serta syariah menunjukkan ketentuan dalam Islam, fikih menunjukkan keagamaan dalam Islam. Objek kajian atau ruang lingkup syariah. Objek atau ruang lingkup syariah Islam itu ada dua, yaitu ibadah mahdoh atau ibadah khusus dan ibadah ghairu mahdoh atau ibadah umum muamalah. Yang pertama itu ada ibadah. Ibadah itu diartikan sebagai pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya melalui ritual kegiatan berupa ritual ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah tidak langsung yaitu hubungan sesama manusia yang berdasarkan aturan-aturannya dalam rangka mencapai keriduannya. Ulama sepakat hakikat ibadah di atas dipahami sebagai ibadah yang hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 51 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ibadah mahdoh atau ibadah khusus yaitu ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tata cara pelaksanaannya itu telah diatur dan ditetapkan oleh Allah atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah ghairu mahdoh atau ibadah umum atau muamalah yaitu ibadah yang tata cara pelaksanaannya tidak diatur rinci. Ibadah ini berupa hubungan antara manusia dengan manusia yang lain atau dengan alam yang memiliki nilai ibadah atau disebut muamalah. Taharah. Taharah berarti bersih. Maksud bersih di sini
adalah kondisi seseorang yang bersih dari hadas dan najis sehingga layak melakukan kegiatan ibadah seperti sholat dan sebagainya. Taharah merupakan syarat bagi seorang muslim yang hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat, tawaf dan sebagainya. Sarana yang digunakan yaitu air, tanah, batu, tisu yang memiliki sifat membersihkan. Selanjutnya itu sholat. Secara etimologis, sholat berarti doa. Secara terminologis, sholat merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang terdiri dari gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Dalam ajaran Islam, Al-Quran memerintahkan manusia untuk wajib melaksanakan sholat. Sesuai dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3 yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Sholat yang wajib bagi setiap muslim yaitu ada 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Diwajibkan juga sholat Jumat pada waktu zuhur. Selain sholat wajib, ada juga sholat sunnah seperti sholat rawatib, duha, tahajud, tarawih, witir, sholat id, dan sebagainya. Sholat-sholat ini dianjurkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu ada puasa. Puasa dari segi bahasa berarti menahan atau mencegah. Dari segi istilah, puasa berarti menahan makan dan minum serta yang membatalkannya sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ketentuan diwajibkannya puasa terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Puasa diwajibkan bagi semua umat Islam yang sudah dewasa atau mukallaf yang tidak sakit dan berpergian setahun sekali selama 1 bulan, yaitu pada bulan Ramadan. Di samping puasa wajib terdapat juga puasa sunnah yang dianjurkan seperti puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa 6 hari bulan Syawal, dan sebagainya. Pada hari-hari tertentu diharamkan puasa yaitu pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha dan hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Selanjutnya itu ada zakat. Dari segi bahasa, zakat berarti bersih, suci, atau bertambah subur. Dari segi istilah, zakat berarti kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan tertentu. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi seorang muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab. Dan Allah pun berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, "Dan dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, dan tunduklah bersama orang-orang yang tunduk." Zakat yang diwajibkan ada 2 macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat harta, tujuannya untuk membersihkan harta yang dimiliki seorang muslim. Sedangkan zakat fitrah yaitu zakat untuk jiwa yang tujuannya mensucikan jiwa seorang muslim. Zakat fitrah diwajibkan untuk semua orang Islam yang memiliki harta lebih untuk dikonsumsi di hari itu dengan kadar kurang lebih dari 2,5 kg beras dan diberikan utamanya kepada fakir miskin. Orang yang berhak menerima ada 8 golongan yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Selanjutnya itu ada haji. Haji itu dari segi bahasa artinya berkunjung. Dalam arti yang lebih luas, haji yaitu berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan serangkaian ibadah untuk memenuhi panggilan Allah dan mengharap ridhonya. Umroh juga merupakan rangkaian dari ibadah haji. Ibadah haji dan umroh hukumnya wajib bagi seorang muslim yang mampu dan mencukupi syarat-syaratnya. Dan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 97 yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji diwajibkan seumur hidup sekali. Jika seseorang melaksanakannya lebih dari sekali, maka yang kedua dan yang seterusnya terhitung ibadah sunnah. Ibadah haji dilaksanakan pada mulai awal bulan Syawal hingga Zulhijjah. Sedangkan ibadah umroh bisa dilakukan kapanpun. Yang membedakan antara haji dan umroh adalah pelaksanaan wakaf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dalam pelaksanaan haji terdapat rukun dan wajib haji. Rukun haji tidak bisa ditinggalkan dan kalau ditinggalkan hajinya batal. Wajib haji bila ditinggalkan harus diganti dengan membayar denda yaitu menyembelih seekor kambing. Rukun haji yaitu ada ihram, wakaf Arafah, tawaf ifadlah, sa'i, tahallul, tertib atau berurutan. Sedangkan wajib haji yaitu ada niat ihram dari miqat,
mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jumroh Aqabah tanggal 10 Zulhijjah, melontar jumroh ula, wusho, dan Aqabah pada hari tasyrik, tawaf wada, menjauhkan diri dari larangan-larangan waktu haji. Selanjutnya yaitu ada muamalah. Secara etimologis, kata muamalah berarti perlakuan atau hubungan kepentingan. Secara terminologis, muamalah berarti bagian hukum amalia selain ibadah yang mengatur hubungan orang mukallaf antara satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan Tuhan dalam masalah muamalah terbatas pada yang pokok-pokok saja. Muamalah bersifat terbuka. Sifat terbuka tersebut berlaku asas umum yang pada dasarnya semua akad dan muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang membatalkan dan melarangnya. Ruang lingkup dalam bidang muamalah menurut Abdul Wahab yaitu ada ahkam al-ahwa al-syakiyah, ada al-ahkam al-madaniyah, ada al-ahkam al-jinayah, ada ahkam al-murafat, ada al-ahkam al-dusturiyah, ada al-ahkam al-duwaiyah, ada al-ahkam al-iyadsadiyah wa al-maliyah. Lalu selanjutnya ada penerapan hukum syariah. Penerapan hukum dalam syariah Islam dikenal dengan nama al-ahkamul khamsah, yaitu mubah atau perbuatan yang boleh dilakukan jika dilakukan tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Lalu ada makruh, jika dilakukan tidak apa-apa, jika ditinggalkan dapat pahala. Lalu ada sunnah, jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Lalu ada wajib, yaitu harus dilakukan dan mendapat pahala, jika ditinggalkan akan berdosa. Lalu yang selanjutnya ada haram, perbuatan yang dilarang jika dilakukan dosa, jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Dan yang terakhir ada fungsi syariah. Fungsi syariah yaitu ada menunjukkan dan mengarahkan kepada pencapaian positif tujuan dari penciptaan manusia sebagai hamba Allah di muka bumi ini menuju tercapainya kebahagiaan abadi hidup dunia dan akhirat. Lalu menunjukkan dan mengarahkan manusia kepada pencapaian tujuan dalam misi hidupnya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, yaitu kesejahteraan lahir batin dan terhindar dari kesesatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.